Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 兽退魂丸，结束吧！Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan tetap tinggal di dalam gua tempat tinggal Tianying. Morong Qianqian dan trio Tianying juga telah melakukan retreat karena luka-luka mereka. Hanya Xiaoyan yang tetap tinggal di dalam gua tempat tinggal yang mewah ini. Ada panggung batu yang tergantung di dalam kabut yang pekat. Xiaoyan duduk bersila di atasnya. Kedua tangannya membentuk segi latihan. Metode ki mantra api di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Gelombang demi gelombang energi alam yang kuat dengan cepat berkumpul menuju Xiaoyan. Platform batu ini awalnya adalah platform batu yang biasa digunakan Tianying untuk berlatih. Karena dipilih olehnya, energi alam yang terkumpul di sekitar platform batu ini secara alami sangat padat. Setelah Tianying retreat, tempat ini dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Setelah berlatih selama beberapa waktu, Xiaoyan kembali membuka matanya. Auranya juga telah mencapai kondisi puncaknya. Tubuh Xiaoyan yang sedang duduk sedikit bergerak. Ia bahkan bisa merasakan riak energi samar menyebar dari ruang kosong di sekitarnya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ia merenggangkan tubuhnya sedikit. Segera ia mulai mengukur pertarungannya dengan trio Tianying sebelumnya. Langkah pemusnah langit telah mencapai tahap gerakan angin tingkat lanjut. Harus dikatakan bahwa ini merupakan bantuan besar bagi Xiaoyan saat ini. Dengan langkah pemusnah langit, jelas tidak ada seorang pun di bawah kelas Doudi yang dapat menandingi kecepatan Xiaoyan. Sama seperti yang tercermin dalam pertempuran besar dengan trio Tianying. Xiaoyan tidak lagi takut pada siapapun di bawah tingkat Doudi. Kali ini ia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan Raja Utara tidak perlu campur tangan. Tentu saja meskipun demikian, hati Xiaoyan masih mengandung tekanan yang tak tertandingi. Bagaimanapun apa yang akan dihadapinya, tidak sesederhana bandi biasa. Di dalam 4 sekte besar, ada banyak bandi bintang 9 dan tidak ada kekurangan Eli Doudi. Jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, mengandalkan kekuatan bertarungnya saja tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Oleh karena itu hanya kekuatan sejati yang dapat membantu Xiaoyan terhindar dari malapetaka. Jika dia ingin memperoleh kekuatan secepat mungkin, hanya ada satu jalan yang dapat diambilnya. Pil roh es. Meskipun Xiaoyan tidak ingin kehilangan Guyao yang telah menemaninya selama bertahun-tahun seperti guru dan teman, namun seperti yang dikatakan Guyao, ini adalah tanggung jawabnya. Bahkan Xiaoyan tidak bisa mengelak. Xiaoyan mendesah pelan dengan emosi yang rumit. Baru kemudian dia berdiri. Dia berpikir sejenak dalam hatinya sebelum tubuhnya bergerak dan terbang keluar dari tempat kediaman Tianying. Beberapa saat kemudian, tubuh Xiaoyan sudah muncul di depan gunung berapi. Ketinggian gunung berapi ini tidak lebih rendah dari gunung Tianying. Daerah dalam radius beberapa ratus kilometer dari gunung berapi ini berwarna merah terang. Magma mengalir keluar dari celah-celah di sekitar gunung berapi, berubah menjadi sungai magma yang perlahan mengalir ke kejauhan. Kadang-kadang akan ada sekumpulan gelembung besar yang keluar dari magma. Setelah itu gelembung-gelembung itu akan meledak dan melepaskan gas panas, menyebabkan suhu tempat ini menjadi semakin menakutkan. Berdiri di atas mulut gunung berapi, Xiaoyan bisa merasakan suhu yang menakutkan serta energi liar dan dahsyat yang terkandung dalam magma meski berada 1000 kaki jauhnya. Tentu saja hal ini tidak layak disebutkan kepada Xiaoyan. Dia yang memiliki api surgawi sama sekali tidak peduli dengan magma yang ada di depannya. Bahkan dasar magma yang tampaknya mustahil dimasuki orang lain, seperti tempat yang tak berpenghuni bagi Xiaoyan. Tujuan perjalanan Xiaoyan kali ini adalah untuk mencapai dasar gunung berapi ini. Lebih tepatnya itu adalah singa api di dasar gunung berapi ini. Sudut mulut Xiaoyan perlahan menampakkan senyum saat dia melihat gunung berapi di bawahnya. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia sudah muncul di atas magma panas dengan cara seperti kilat. Xiaoyan menatap magma panas di bawah kakinya. Ia melambaikan tangannya dan api surgawi di telapak tangannya mengeluarkan suara hembusan saat naik.
Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api surgawi juga mulai bergolak. Pada saat yang sama magma panas di bawah kaki Xiaoyan terbelah, membuka jalan lurus bagi Xiaoyan untuk menuju ke bawah. Segera setelah itu sosok Xiaoyan dengan cepat melesat turun menuju dasar magma. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan sudah mencapai kedalaman hampir 10.000 kaki menuju dasar magma. Baru saat itulah penghalang cahaya Doki yang mencolok muncul di depan mata Xiaoyan. Aku sudah sampai. Sambil tersenyum dalam hatinya, kecepatan turun Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata dia telah muncul di luar penghalang cahaya. Pada saat ini singa api yang sedang berlatih bersila di suatu titik di dalam penghalang cahaya juga merasakan aura Xiaoyan. Seketika dia menggerutkan kening dan menarik diri dari kondisi latihannya. Baru kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya. Pada saat yang sama penghalang cahaya Doki di depan Xiaoyan secara otomatis terbelah untuk membentuk jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Xiaoyan melangkah maju dan memasukinya. Hahaha, sungguh tidak disangka saudara Xiaoyan benar-benar akan datang ke tempatku yang membosankan dan menyebalkan ini. Bolehkah aku tahu saran apa yang bisa kau berikan padaku? Ucap singa api. Tawa kasar dari singa api segera terpancar bagaikan guntur saat mereka bertemu. Singa api adalah orang yang terus terang. Setelah beberapa kali bentrok, dia tidak hanya memperlakukan Xiaoyan sebagai ahli yang setingkat, tetapi juga sebagai teman. Oleh karena itu, dia secara alami tidak sabar seperti saat dia berbicara dengan Xiaoyan di awal. Xiaoyan tidak membenci nada bicara singa api. Sebaliknya, dia merasa bahwa hal ini akan membuatnya lebih akrab dengan singa api. Hehehe, benar juga. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan datang ke kuil tanpa alasan. Alasan mengapa aku datang kali ini memang karena aku butuh bantuan kakak singa api. Ucap Xiaoyan. Mendengar Xiaoyan memanggilnya kakak, singa api tertawa keras dan berkata, karena ada sesuatu, saudara Xiaoyan bisa mengatakannya saja. Lagi pula nona muda juga mengatakan bahwa selama kamu bisa membicarakannya dan kami bisa melakukannya, kami pasti akan membantu. Ucap singa api. Dari apa yang kulihat, energi api milik kakak singa api diberkati oleh alam. Kupikir gunung berapi ini pasti punya sejarah yang cukup panjang. Ucapan Xiaoyan terhenti sejenak. Singa api menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk melanjutkan. Oleh karena itu, aku ingin bertanya apakah kakak tua singa api mempunyai beberapa barang yang aku butuhkan. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, alis singa api berkedut. Seketika dia tersenyum lega. Kedua tangannya diletakkan di pinggang sambil tertawa dengan keras. Hahaha, aku hampir lupa. Saudara Xiaoyan adalah seorang alkemis. Kalau begitu, saudara Xiaoyan boleh saja mengatakan apapun yang kau mau. Aku tidak punya apapun lagi di sini. Tetapi selama itu berunsur api, entah itu bahan obat yang berusia lebih dari 1000 tahun atau kristal api yang berusia beberapa ratus tahun, aku bisa dengan mudah menemukan beberapa di antaranya untukmu. Bukan berarti aku menyombongkan diri padamu. Selama kau bisa menyebutkannya, aku jamin aku bisa mengeluarkannya untukmu. Dalam hal penyimpanan bahan obat, bahkan jika Tianying dan Xionggang dijumlahkan, mereka belum tentu punya sebanyak milikku. Ucap singa api. Setelah membanggakan diri, wajah singa api benar-benar menunjukkan ekspresi bangga. Kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membuka mulutnya untuk berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, pertama-tama aku akan mengucapkan terima kasih kepada kakak tua singa api ini. Ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan terima kasih, Xiaoyan tidak ragu lagi. Dia memberitahu singa api tentang bahan-bahan obat yang dia butuhkan, serta beberapa kristal api khusus yang dia butuhkan untuk menyempurnakan klon. Buah lava, tanaman rambat esensi api yang membara. Namun saat Xiaoyan terus berbicara satu demi satu, ekspresi di wajah singa api berubah dengan ekspresi santai dan senang di awal, menjadi ekspresi kusam dan tercengang di akhir. Di dasar gunung berapi di kedalaman pegunungan Silin, mulut singa api terbuka lebar saat dia menatap kosong ke arah Xiaoyan di depannya. Ekspresi wajahnya tampak agak menarik saat ini. Xiaoyan yang berada di depannya terus-menerus menyebutkan nama-nama berbagai bahan obat. Jumlahnya hampir 100. Meskipun singa api bersikap acuh tak acuh terhadap sebagian besar bahan obat, saat Xiaoyan terus berbicara, ekspresi singa api tanpa sadar mulai berubah. Bahan-bahan obat yang disempurkan Xiaoyan memiliki nilai dan khasiat khusus. Awalnya bahan-bahan obat tersebut adalah bahan-bahan obat dengan kualitas rendah yang berusia ratusan tahun. Saat ini bahan-bahan obat tersebut bahkan telah berusia ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Bahan obat pada zaman ini adalah sesuatu yang bahkan singa api anggap sebagai nyawanya. Namun Xiaoyan di depannya telah dengan paksa mengambil setengah dari semua bahan obat berharga yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun.
Kemungkinan besar tidak seorang pun akan dapat menerima hal seperti itu, terlepas dari siapapun yang melakukannya. Hanya saja orang yang berdiri di depan singa api saat ini adalah Xiaoyan. Jika orang itu adalah orang lain, singa api pasti sudah mengamuk sejak lama. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata terakhir dari mulutnya, wajah singa api tidak lagi menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya mengangguk kaku pada Xiaoyan. Jejak keputusasaan terungkap di matanya yang berwarna merah kecoklatan. Jelas dia tak berdaya. Bagaimana ia bisa bahagia saat melihat harta benda keluarganya diambil orang lain? Ketika melihat ekspresi di wajah singa api, ekspresi Xiaoyan tidak bisa tidak sedikit terkejut. Namun ia langsung tertawa pelan dan berkata kepada singa api, "Kakak tua singa api, jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil barang-barangmu secara cuma-cuma. Kamu hanya menjanjikan satu hal kepadaku. Jadi aku hanya akan mengambil satu hal darimu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan pil tingkat D untuk menukar barang-barang lainnya. Bagaimana menurutmu?" Ucap Xiaoyan. Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi singa api langsung terkejut. Seketika seluruh suasana hatinya langsung berubah menjadi lebih baik. Senyum gembira juga segera muncul di wajahnya yang kasar. Meskipun bahan-bahan obat tersebut sangat berharga dan dianggap sebagai harta karun olehnya, namun energi liar dan ganas yang terkandung dalam bahan-bahan obat tersebut menghalanginya untuk memurnikannya demi penggunaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun bahan-bahan obat ini berharga, pada akhirnya bahan-bahan ini seperti jamur beracun di tangan singa api. Dia hanya bisa melihatnya, tetapi tidak bisa memakannya. Jadi ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan bersedia menggunakan pil obat untuk ditukar, singa api tentu saja sangat senang. Setelah tertawa, singa api segera melambaikan lengan bajunya dan memimpin jalan bagi Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan, silakan ikuti aku." Setelah suaranya terdengar, singa api memimpin jalan bagi Xiaoyan. Di belakangnya, Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah maju dan mengikuti dari belakang. Karena inilah Xiaoyan berkesempatan mengagumi ruang unik di dasar magma. Berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Ruang di depannya tidak menjadi sunyi karena magma di luar penghalang cahaya Doqi. Sebaliknya tempat ini tampak dipenuhi dengan kehidupan. Ada sebuah hutan kecil di depan mata Xiaoyan. Setiap pohon di hutan ini tampaknya berusia setidaknya beberapa ratus tahun. Cabang-cabangnya yang berwarna merah tua dan daun-daunnya yang berwarna merah menyebabkan pohon-pohon itu tampak seperti api besar yang menyala sepanjang tahun. Sungguh mengagumkan. Terlebih lagi ini hanyalah hutan kecil. Sulit membayangkan betapa menakjubkannya pemandangan itu jika hutan sebesar itu ditempati olehnya. Tatapan mata Xiaoyan berhenti sejenak di hutan di bawah. Setelah itu ia mengikuti singa api dan terbang melintasi langit di atas hutan. Setelah terbang sejenak, mereka segera muncul di luar sebuah gua gunung. "Hahaha, tempatku ini tidak dapat dibandingkan dengan kediaman Tianying itu. Saudara Xiaoyan, tolong jangan kecewa," kata singa api. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli. Setelah itu dia segera memasuki gua gunung. Bagian dalam gua gunung itu berupa tangga yang mengarah jauh ke dalam tanah. Meskipun berada jauh di bawah tanah, dinding batu yang memancarkan cahaya neon merah membuat gua itu tampak tidak begitu gelap. Saat Xiaoyan pertama kali melangkah ke dalamnya, ia disambut oleh hembusan angin yang sangat panas. Hembusan angin yang tiba-tiba itu membuat ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Bahkan nafasnya pun menjadi sedikit tersengal-sengal. Namun Xiaoyan segera pulih, merasakan hembusan angin yang datang ke arahnya. Xiaoyan tak kuasa menahan rasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Hembusan angin ini begitu menakutkan hingga dapat dengan mudah membakar beberapa benda biasa. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Xiaoyan tanpa sadar berseru kagum. "Hahaha, meskipun desain gua kakak singa api tidak sebagus milik kakak Tianying, jika seseorang berlatih di sini, kemungkinan besar hasil yang akan diperolehnya akan lebih baik daripada di tempat Tianying," ucap Xiaoyan. "Ini hanya relatif bagi para kultivator afinitas api seperti kita. Namun aku benar-benar merasa beruntung. Meskipun aku tidak dapat menelan dan memurnikan bahan-bahan obat itu, energi yang ditarik oleh benda-benda itu sangat membantuku. Oleh karena itu aku tidak menaruh bahan-bahan obat itu ke dalam cincin penyimpananku. Sebaliknya aku memindahkan bahan-bahan obat itu ke dalam gua gunung ini," ucap singa api. Singa api tidak dapat menahan senyum ketika mendengar pujian dari Xiaoyan. Segera dia mengangkat kakinya dan berjalan ke bagian dalam gua gunung. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan dan singa api telah mencapai bagian terdalam dari gua gunung tersebut. Setelah melewati beberapa pintu batu, tangan singa api membentuk segel dan membuka pintu batu terakhir. Ekspresi wajah Xiaoyan akhirnya berangsur-angsur menegang. Berdiri di depan pintu batu, yang menerjang wajahnya bukan hanya hembusan angin yang lebih kencang.
tetapi juga aroma obat yang sangat kuat. Aroma obat itu begitu kuat sehingga membuat Xiaoyan tanpa sadar bersin di tempat. Adegan ini membuat singa api tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Singa api yang sudah terbiasa dengan lingkungan di sini tidak peduli dengan makhluk kecil ini. Xiaoyan meliriknya. Yang dapat dilihatnya hanyalah susunan bahan obat yang mempesona, serta tumpukan bahan langka dan kristal api yang membuatnya tanpa sadar tergerak. Pada saat ini semua bahan obat di depan Xiaoyan adalah bahan obat berkekuatan api. Sebagian besar bahan obat sangat langka, sehingga dapat dianggap tak ternilai harganya di dunia luar. Selain beberapa yang tidak penting, bahan obat lain yang dibutuhkan Xiaoyan pada dasarnya semuanya terkumpul di sini. Bunga api yang menyala, bunga naga api, dan batang hilin api. Mata Xiaoyan tampak kosong saat ia menatap ramuan obat di depannya. Setiap kali ia membaca sebuah nama, hatinya tanpa sadar akan terguncang hebat. Terlebih lagi hal yang membuatnya paling terkejut adalah, meskipun demikian, masih ada beberapa ramuan obat yang bahkan ia tidak dapat mengenalinya di antara ramuan obat tersebut. Beberapa ramuan obat ini jelas merupakan yang paling berharga di antara ramuan obat di daerah ini. Hahaha, saudara Xiaoyan, tidak perlu berbasa-basi. Bagaimanapun, aku menyimpan ramuan obat ini dan tidak banyak gunanya. Selama saudara Xiaoyan tidak keberatan, silakan ambil sebanyak yang kamu mau, ucap singa api. Singa api langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi rasa bangga saat menatap Xiaoyan. Tangannya yang besar menunjuk ramuan obat di gua batu di depannya. Hati Xiaoyan menjadi semakin gembira saat mendengar kata-kata singa api. Namun dia akhirnya menahan kegembiraan di hatinya dan menangkupkan kedua tangannya ke arah singa api di depannya. Kakak tua singa api. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Xiaoyan ketika singa api sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xiaoyan dengan kuat dan berkata, "Hei, tidak perlu berbasa-basi. Silakan ambil sebanyak yang kau mau. Namun kau harus ingat bahwa saat kau memurnikan pil obat tingkadi, jangan lupakan aku." Hahaha. Xiaoyan mengangguk berat saat mendengar ini. Kakak singa api, jangan khawatir. Aku Xiaoyan menjaminmu bahwa sebelum aku meninggalkan wilayah barat di masa depan, aku pasti akan memurnikan pil kesengsaraan kaisar dan memberikannya kepada kakak singa api. Ekspresi wajah singa api tiba-tiba terhenti ketika mendengar kata-kata ini. Tak lama kemudian, kegembiraan liar dengan cepat muncul di matanya, yang berwarna merah kecoklatan. Dia telah mengatakan begitu banyak hal dan bersedia memberikan semua barang miliknya kepada Xiaoyan. Salah satu alasannya tentu saja untuk lebih dekat dengan Xiaoyan. Namun alasan lainnya adalah pil kesengsaraan kaisar. Kekuatan singa api telah mencapai level bintang 9 bandi selama ratusan tahun. Alasan mengapa kekuatannya belum menembus Daudi adalah karena ia khawatir dengan apa yang disebut kesengsaraan kaisar ini. Teror kesengsaraan kaisar jauh dari semudah yang mereka bayangkan. Saat ini mereka bertiga secara pribadi telah menyaksikan seorang ahli dengan level yang sama mati mengenaskan di bawah kesengsaraan kaisar untuk menerobos ke tingkat Daudi. Pada akhirnya bahkan tidak ada sedikit pun aura yang tertinggal. Dapat dikatakan bahwa dia telah mati sepenuhnya. Dengan yang pertama sebagai contoh, Tianying dan dua lainnya tentu saja tidak berani mencoba menerobos dengan mudah. Oleh karena itu pil kesengsaraan kaisar telah menjadi sesuatu yang mereka dambakan di dalam hati mereka. Pil kesengsaraan kaisar adalah pil obat ajaib yang konon dapat meningkatkan peluang untuk menembus kelas Daudi. Khasiatnya dicari oleh semua makhluk hidup di seluruh benua. Tianying dan dua orang lainnya tentu saja tidak terkecuali. Namun sebagai binatang ajaib, alkimia bukanlah keahlian mereka. Selain itu mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Mereka bahkan berperang dengan 4 sekte utama umat manusia. Oleh karena itu mereka hanya bisa memikirkan pil kesengsaraan kaisar. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat ini setelah menghabiskan begitu banyak usaha, Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan mengatakan hal yang paling mereka inginkan. Dengan cara ini, usaha mereka tidak akan sia-sia. Hahaha, bagus. Kalau begitu, pertama-tama aku akan berterima kasih kepada saudara Xiaoyan di sini. Mengenai bahan-bahan obat ini, aku akan memberikan semuanya kepada saudara Xiaoyan. Ambillah, ambillah. Hahaha. Setelah tertawa keras, singa api akhirnya berdiri di samping dengan ekspresi gembira. Tatapan Xiaoyan sekali lagi tertuju pada ramuan obat. Matanya menunjukkan kegembiraan yang mendalam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.